Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 16 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-29, Ofisi Pekan Pertama, Hari Minggu Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Mada. Yesus penyelamat kami hari yang pertama ini, Kau sucikan selamanya dengan kebangkitan mulia. Bangkitkan sekarang ini hati dan semangat kami. Bangkitkanlah kemudian badan kami berkat iman. Bila Engkau datang lagi, kami kan menyongsong pasti untuk hidup seterusnya bersamamu pada Bapa. Perkenankan kami nanti memuji sepenuh hati Bapa, Putra, Roh Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Pohon kehidupan ditampakkan dalam salib Tuhan. Mazmur 1. Dua jalan kehidupan manusia. Berbahagialah orang yang berharap pada salib dan turun ke air pembaptisan. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang berdosa, tidak menempuh jalan orang sesat, dan tidak bergaul dengan kaum pencemooh. Tetapi yang suka akan hukum Tuhan dan mendaraskannya siang dan malam. Ia bagaikan pohon di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu, barang apa yang dihasilkannya bermutu. Sebaliknya orang berdosa, mereka bagaikan sekam yang dihamburkan angin. Sungguh orang berdosa takkan bertahan dalam pengadilan. Orang tersesat takkan bertahan dalam himpunan orang jujur. Sebab Tuhan menjamin hidup orang jujur, tetapi hidup orang berdosa menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Pohon kehidupan ditampakkan dalam salib Tuhan. Aku telah diurapi menjadi Raja Tuhan di Sion. Mazmur 2. Al-Masih, Raja dan Pemenang. Sesungguhnya mereka telah berkumpul melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Kau urapi. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap. Para panglima bersengkongkol melawan Tuhan dan Raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari takhta-Nya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya Ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus. Akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi bapamu. Mintalah kemakmuran, makan akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi. Meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah hai para raja. Awaslah hai para panglima. Beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa. Berbaktilah kepada-Nya dengan gentar. Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa. Sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku telah diurapi menjadi Raja Tuhan di Sion. Engkaulah Tuhanku seumur hidup.
Engkau membesarkan hatiku. Mazmur 3. Tuhanlah pelindungku. Ia membaringkan diri, lalu tertidur, dan kemudian bangkit, sebab Tuhan melindungi dia. Ya Tuhan, betapa banyaknya musuhku. Betapa banyak yang bangkit melawan daku. Betapa banyak yang mengincar hidupku. Tak mungkin Allah menyelamatkan dia. Namun Engkau ya Allah, Engkaulah Tuhanku seumur hidupku. Allahku yang mulia, Engkau membesarkan hatiku. Bila aku berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring, Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bila aku membaringkan diri untuk tidur, pastilah aku bangun lagi sebab Tuhan melindungi aku. Aku tidak takut akan serangan musuh yang dilancarkan melawan daku dari segenap penjuru. Bangkitlah Tuhan, tolong ya Allahku. Pukullah rahang musuhku. Patahkanlah gigi mereka. Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Dan berkatilah umat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah Tuhanku seumur hidup. Engkau membesarkan hatiku. Bacaan dari kitab Sirak bab 26 ayat 1-4 dilanjutkan dengan ayat 9-18. Berbahagialah suami dari istri yang baik, dan panjang umurnya akan berlipat ganda. Istri berbudi menggembirakan suaminya, yang dengan tenteram akan menggenapi umurnya. Istri yang baik adalah bagian yang baik, yang dianugerahkan kepada orang yang takut akan Tuhan. Entah kaya entah miskin, giranglah hatinya, dan selalu rianglah roman mukanya. Perempuan sundal dikenal pada gerak-gerik matanya, dan diketahui pada bulu matanya. Hendaklah ketat menjagai anak perempuan yang tak tahu malu, agar ia jangan mendapat kesempatan yang disalahgunakannya. Waspadalah terhadap yang panjang mata, dan janganlah kaget apabila ia bersalah terhadapmu. Seperti penggembala yang kehausan, ia membuka mulutnya.
dan meminum air apapun yang didapatinya. Duduklah ia di depan setiap pasar dan membuka bubungnya bagi anak panah. Keelokan istri menyenangkan suaminya, tetapi kepandaiannya membesarkan hatinya. Suatu anugerah dari Tuhan ialah istri pendiam, dan tak terbayarlah pendidikannya. Karunia berlipat dualah seorang istri yang sopan, dan perempuan murni tidak ada imbangannya. Laksana matahari yang terbit di atas pegunungan Tuhan, demikianlah keelokan istri baik di tengah rumah tangga yang rapi. Bagaikan pelita yang bercahaya di atas kaki yang suci, demikian pun kecantikan paras di atas tubuh tegap. Seperti tiang emas di atas alas perak, demikianlah betis yang gagah di atas tumit yang kuku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus. Bagian kedua, nasihat-nasihat untuk hidup kebatinan. Pasal ke-10, hal merasa syukur atas rahmat Allah. Baiklah kita memilih tempat paling rendah. Niscaya kita akan diberi tempat paling tinggi. Sebab tempat tertinggi itu adanya karena tempat yang terendah. Orang-orang suci yang dalam pandangan Tuhan paling tinggi itu, dalam pandangan mereka sendiri adalah yang paling rendah. Makin banyak mereka itu menerima kehormatan, makin rendahlah mereka merasa dirinya. Karena penuh dengan kebenaran dan rahmat ilahi, orang-orang suci itu tidak menginginkan kehormatan yang hampa. Karena mereka itu teguh-teguh bersandar pada Tuhan dan memperoleh kekuatan daripadanya, maka tak mungkinlah mereka menyombongkan diri. Barang siapa mengakui bahwa semua yang baik yang telah diterimanya itu berasal dari Tuhan, niscaya tidak mencari kehormatan di kalangan sesama manusia, tetapi hanya menghendaki penghormatan yang berasal dari Tuhan saja. Dan selanjutnya, satu-satunya usaha serta harapannya niscayalah selalu agar Tuhan dimuliakan di dalam dirinya sendiri maupun di dalam diri semua orang saleh, lebih daripada makhluk-makhluk lainnya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita mau memadahkan madah Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Kau dimuliakan kalangan para rasul, Kau diluhurkan rombongan para nabi, Engkau dipuji barisan para martir, Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia, sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan, kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah Hakim yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu, yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu, rajailah kami, dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita.
Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini yang sudah mereda tidak bangkit kembali. Semoga tidak ada lagi varian baru COVID yang berbahaya. Kita doakan saudara-saudara mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa juga untuk mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, marilah kita doakan perdamaian di negeri Ukraina yang dilanda perang. Semoga negara-negara yang bertikai, baik Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara Barat dan juga Amerika, segera bisa berdamai. Tidak lupa, marilah kita doakan kepentingan-kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan menjadikan kami putra-putri terang. Kami mohon semoga kami Kau lepaskan dari kelam kabut kesesatan dan Kau pelihara dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.